Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Randy Apriandi dari Tasikmalaya. Alhamdulillah nih, saya hari ini sudah ditemani sama teman-teman saya yang sangat luar biasa, leader-leader yang sangat dahsyat, yang dimana mereka ini masih muda tapi sudah berprestasi, masih muda sudah berhasil di bisnis ini. Ya mungkin di video kali ini saya mau sharing-sharing ya, mau sharing-sharing gimana sih mereka waktu pertama merintis, karena kan ya mungkin teman-teman juga di luaran sana yang baru bergabung mungkin ada rasa kebingungan juga ataupun langkah-langkahnya seperti apa, karena kita pun sama teman-teman, kita pun sama di awal bingung juga langkah-langkahnya seperti apa. Nah mungkin kita di sini mau berbagi pengalaman, mau berbagi apa yang sudah kita lewati selama ini, dan mungkin ini juga insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya ini untuk Mas Andi dan Mas Diki nih, saya pasti ada beberapa pertanyaan yang mungkin nantinya juga bisa diceritakan ke teman-teman semuanya. Yang pertama, yang namanya kita baru bergabung di bisnis ini kan, ataupun baru join dengan bisnis ini, otomatis kita juga pasti nggak terlalu paham mengenai bisnis ini. Kita nggak terlalu paham mengenai produk, kita nggak paham mengenai sistem dan lain sebagainya. Apa nih waktu pertama, langkah-langkah pertama waktu menjalankan bisnis ini? Mungkin siapa dulu, silahkan. Oke, siap. Mungkin saya dulu aja ya. Boleh. Nah, tapi kan kalau misalkan ya, maaf sebelumnya nih kan, kalau mitra baru yang kan masih awam, apalagi misalkan masih 1 hari bergabung di bisnis PTBS, pasti kan masih awam. Istilahnya itu belum terlalu mengenal produknya, belum paham banget sistemnya. Makanya kan di sini kita ada rumus PCA nih. PCA pakai dulu produknya, ceritakan manfaatnya, lalu ajak ke kita ataupun via telepon kan bareng-bareng gitu presentasinya. Tapi nah kebanyakan mitra-mitra itu tidak paham dengan sistem PCA itu seperti apa. Makanya konsepnya seperti apa mungkin gitu. Yang waktu dulu langkah pertama nih, waktu pertama dikenakan bisnis ini, otomatis kan menjalankan bisnis ini langsung. Nah langkah pertama waktu itu karena kan belum bisa menjelaskan bisnis ini, pastinya kan bingung juga menjelaskannya kayak gimana, produknya seperti apa. Nah apa nih yang dilakukan sama Mas Diki waktu pertama? Oh iya, kalau misalkan yang dilakukan saya pertama kali mungkin dulu ya, bergabung di bisnis ini ya tetap ikutin arahan leader. Makanya kenapa? Karena kan saya keterbatasan waktu karena sambil sekolah juga mungkin ya, relasinya cuma di sekolah sama guru sama murid-murid yang lainnya juga. Nah di sana saya berpikir saya mau belajar online aja gitu, karena kan teman-teman di Basecamp juga sama gitu, dulu pada online semua. Nah maka dari itu saya belajar online. Nah gini caranya yang udah istilahnya di-sharekan oleh leader Ferry, leader Rijal Miftahudin sama Randy sendiri gitu kan dulu kepada saya. Kalau misalkan kamu mau bermain di online, katanya kamu harus benar-benar ngebangun dulu branding kita yang sebelum-sebelumnya kan ada dibahas juga. Lalu kita sistemnya jemput bola. Nah jemput bola, akhirnya singkat cerita kita dapat kontak WA-nya. Nah di presentasi di WhatsApp itu kan untuk mitra baru ya, saya sendiri pernah mengalami nggak langsung dipresentasi sama saya di telepon langsung, nggak pernah. Karena kan saya banyak ketakutan juga, takut salah penyampaian, takut salah edukasi produknya. Nantinya kalau misalkan ada kejanggalan ataupun apa kan kita yang disalahkan. Nah makanya daripada itu kan setiap leader juga, setiap upline kita juga mungkin sponsornya pasti ngarahin, diarahkan ke sponsornya ataupun upline-nya masing-masing untuk menjelaskannya. Karena apa kan, bukan meremehkan mitra baru, cuman kan setidaknya upline kita itu lebih dulu bergabung ya, otomatis mungkin bisa closing itu dengan banyak pembelajaran di belakang-belakangnya gitu kan. Nah alhamdulillah pada saat itu mungkin saya pas dapat database, istilahnya itu pendekatan, lalu sharing-sharing sedikit, tanya kesehariannya apa, dari mana, kesibukannya, lalu arahkan aja ke upline saya. Identifikasi lah upline saya seperti leader Ferry, Randy, leader Rijal juga sendiri gitu kan. Diidentifikasi sama saya. Mungkin kalau cara ngarahinnya gitu saya dulu mah. Diidentifikasi salah satu leadernya, arahkan, dibantu presentasi, dan alhamdulillah gitu. Seminggu dapat bonus juga ya. Seminggu waktu itu. Alhamdulillah bisa closing. Seminggu baru bergabung ya? Dulu keren, luar biasa ya. Baru seminggu baru bergabung udah ngerasain bonus. Karena dulu gini, pas leader Ferry itu kan yang kenalin pas pertama kan leader Ferry. Diajak ke Basecamp juga sama leader Ferry. Nah daripada itu kan dia ngarahinnya kalau misalkan kamu presentasi sama satu orang itu kurang tepat, bukan gak bagus, daripada kita ke prospek kan gitu, tapi kurang tepat caranya. Karena apa? Karena kan kalau di bisnis seperti ini
kita harus benar-benar ikutin hukum peluang juga. Kalau misalkan kita nawarin ke satu orang, dengan orangnya pun belum tentu bergabung ke kita, mau cari kemana lagi? Nah makanya daripada itu, leader Perry nyaranin kepada saya, kamu Ki harus benar-benar banyakin database-nya. Kata saya, database apa? Kan masih baru kawam juga gitu kan, belum terlalu paham database itu kontaknya. Yang penting kamu dari Facebook kenalinya jangan terlalu dalam. Karena apa? Karena kan nanti kita di presentasinya di WhatsApp, edukasinya di WhatsApp. Kalau misalkan kita edukasi langsung di Facebook itu kurang efektif gitu. Katanya dulu itu bukan kurang bagus gitu. Dan alhamdulillah dapat database. Mungkin kalau dulu ya sebelum saya hingga titik ini di Peralihan Motor, database tiap hari minimal 20, 30 itu harus bisa ditelepon juga dulu. Karena kan kalau misalkan kita diedukasi ataupun dijelasin sistem di chat aja kan kurang efektif, kurang kenal lah emosionalnya. Karena kan kita presentasi itu antusias. Jadi si calon mitranya pun nanggapin kita pas presentasi, leader kita nyeritain bisnisnya kan lebih antusias lagi gitu. Kalau saya sih gitu caranya dulu. Jadi hanya sekedar mengenalkan bisnis ini ya, mengenalkan ataupun menceritakan, tapi untuk menjelaskan ada tim leadernya, ada upline-nya. Siap. Kalau Mas Sandi gimana waktu itu? Siap. Kalau saya mah dulu belum belum kenal tentang online, Kang. Belum kenal tentang online, nggak tahu gitu kan gimana caranya main di FB. Nah waktu itu saya ketika udah bergabung, alhamdulillah yang saya pelajari itu dari flipchatnya, dari flipchat, karena ada penjelasan tentang produk. Karena kan dulu nggak ada katalog produk gitu kan. Nah waktu itu saya baca-baca juga. Nah kalau dulu mah langsung offline, langsung tanyain. Nah waktu itu saya kata leader itu pokoknya sama sih, tetap untuk database tetap gitu kan. Tulis daftar nama dulu, tulis udah, daftar nama ditulis gitu kan, alhamdulillah. Bahkan 50 lebihan waktu itu. Yang itu yang di dekat kita gitu kan, teman kita terdekat aja dulu. Nah waktu itu alhamdulillah saya temuin gitu kan, hari ini misalkan 10 orang. Saya pergi gitu kan ke rumahnya. Waktu itu nyampe maghrib bahkan dari berproses dari gitu kan, alhamdulillah. Saya temuin gini-gini bicara tentang produk. Tapi kita mah nggak terlalu menjelaskan gitu kan, tapi kita bagaimana caranya kita menginformasikan aja gitu kan. Masalah penjelasan nanti biar tim aja gitu, karena belum begitu sepenuhnya paham waktu itu. Nah seperti itu alhamdulillah saya lakukan, karena mungkin kalau bicara tentang sistem nggak tahu, cuman saya testimoni itu kalau bicara tentang sistem bawa HP, lihat di di video. Nah gitu kan, alhamdulillah ini juga gitu aja kalau saya kan dulu, karena kalau di online nggak tahu gimana caranya. Nah waktu itu alhamdulillah setelah sampai kesini gitu kan, mempelajari tentang 5 pondasi, 5 pilar. Nah waktu itu diajarkan juga tentang 5 pilar perusahaan gitu kan. Kalau misalnya kita mau berbisnis harus tahu apa dulu gitu kan ya. Nah gitu kan saya memahami itu dulu. Nah sambil memahami, sambil action juga gitu kan. Yang penting kita menginformasikan aja. Kalau saya mah dulu gitu, ketika ada itu arahkan aja gitu kan, sambil sesimpel itu gitu kan. Nah waktu itu alhamdulillah, karena mungkin biar ada percepatan juga gitu kan, alhamdulillah sama leader diarahkan yuk kita belajar online. Nah alhamdulillah belajar online juga, supaya yang penting kita mah ngikutin leader aja, apa kata leader ikutin aja gitu kan. Kata leader biar percepatan, ayo kita belajar di online, ayo ikut aja. Nah waktu itu alhamdulillah belajar juga di online gimana cara main di FB, alhamdulillah gitu kan. Nah, dari mulai branding dan yang lainnya dipelajari juga, walaupun ya mungkin agak lama juga gitu kan, karena belum begitu memahami tentang dunia proses penjualan. Proses juga proses gitu. belajar ya. Yang penting kita trust aja gitu kan, kuncinya trust sih sebetulnya. Nah gitu aja, yang penting sama waktu itu menginformasikan masalah penjelasan biar upline aja, yang penting kita bisa edifikasi. Nah gitu aja. Kalau dulu seperti itu Kang, saya mah di offline dulu. Berarti rata-rata sama gitu kan? Iya. Sama cara cari database, rata-rata sama semua. Cuman kalau saya sih belum terlalu mengalami di offline. Langsung online gitu. Jadi kalau misalkan diajar offline masih banyak belajar gitu. Kalau di online sih sedikit-sedikit gitu, alhamdulillah. Cuman kalau misalnya kita di online kan nggak terlalu banyak menghabiskan waktu juga yang pertama. Tapi kalau di offline bukan nggak bagus juga, lebih efektif lagi. Apalagi kalau misalkan kita punya mitra satu daerah kan, wah fondasinya bagus banget gitu kan. Kuat lah. Kuat. Yeah. Jadi emosionalnya setiap hari dekat sama kita. Gimana lah saya sama Dede kan selalu dekat. Betul. Meskipun sekarang misalkan mitranya lagi down ataupun apa, kalau misalkan kita selalu dekat sama leadernya kan tertransfer lagi energi positifnya. Betul.
Emang ya sih, kalau untuk menjalankan bisnis ini mau online ataupun offline, itu polanya tetap sama, cari database tujuannya gitu. Karena untuk bisa closing itu sebetulnya ketika kita presentasi bukan untuk closing tujuannya. Karena sedikit kemungkinan ketika kita presentasi langsung closing. Kalau misalkan ada orang yang misalkan di luaran sana bilang kalau misalkan presentasi saya 1 kali presentasi langsung closing, saya juga mau ikut belajar kalau kayak gitu. Karena kebanyakan orang itu, wah kok saya presentasi ke 1 orang 2 orang kok banyak penolakan dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang wajar gitu. Karena penolakan itu sudah suatu kepastian. Cuman di samping penolakan pasti ada penerimaan. Karena penolakan sama penerimaan itu satu paket. Karena saya juga sama, waktu itu saya kan di offline dulu. Cuman gak terlalu lama sih waktu saya di offline. Karena saya pengen bangun percepatan, kata leader juga harus kayak gini, polanya kayak gini. Saya trust aja. Saya juga sama gitu. Saya juga trust sama Mas Rijal, sama Mas Ferry juga. Apa yang diarahkan sama mereka saya ikutin. Karena saya berpikirnya gini, seorang leader nggak mungkin menjerumuskan. Seorang leader pasti mengarahkan yang terbaik. Nah, makanya itu saya emang selalu apa yang diarahkan sama mereka pasti saya turutin. Mau itu paham ataupun enggak. Bahkan saya pernah ada arahan dari Mas Rijal waktu itu harus kayak gini, padahal saya itu nggak paham sama sekali. Cuman saya berpikirnya Mas Rijal udah sukses di bisnis ini, Mas Rijal udah berhasil di bisnis ini. Kalau misalkan saya pengen seperti dia, berarti saya juga harus mengikuti apa arahan dia. Kalau prinsip saya seperti itu waktu pertama bergabung. Makanya saya dari awal sampai saat ini, apapun yang diarahkan sama leader ataupun upline, saya pasti ikutin. Karena mereka itu juga tahu yang terbaik buat kita gitu. Dan juga gini ya, kebanyakan mitra itu kan bergabung di bisnis ini itu ada beberapa alasan. Gitu kan, nggak semuanya mitra-mitra PTBS itu ada yang 1 bulan belum closingan langsung ngedown, ada yang 1 bulan belum closingan tapi semangatnya luar biasa, dan ada juga mitra-mitra itu udah bergabung ke PTBS cuman nggak tahu tujuannya tuh mau apa. Nah gitu kan, rata-rata pasti leader-leader juga pasti merasakan melihat mitra-mitranya kenapa sih istilahnya enggak cepat berkembang, enggak istilahnya itu omsetnya belum tertata rapi. Ya kenapa? Pasti ada kendalanya, meskipun kita nggak tahu kendalanya apa kan. Kenapa telat juga gitu mitra-mitra yang lainnya. Kadang-kadang seperti itu. Kira-kira apa tuh kendalanya? Sebetulnya sih kalau misalkan ada mitra ya, bahkan saya juga mengalami sih waktu di awal. Kalau misalkan mereka nggak langsung action ataupun nggak langsung habis-habisan di bisnis ini, wajar. Karena kenapa ya? Karena kan mereka juga belum terlalu paham mengenai sistem di bisnis ini, nggak terlalu paham mengenai potensi di bisnis ini. Cuman yang paling pentingnya itu alasan bergabung itu kenapa, tujuannya apa, alasannya kenapa. Kalau misalkan impiannya sudah jelas, motivasinya sudah jelas, tanpa kita suruh pun pasti gerak dengan sendirinya. Karena suatu hal kalau misalkan tanpa ada tujuan, yang nggak bakalan bergerak. Mau di bisnis apapun juga gitu. Makanya kalau misalkan kita pengen sukses di bisnis ini, kita harus ditetapkan dulu tujuannya apa sih, impian apa sih yang pengen diwujudkan. Kalau misalkan impiannya sudah jelas, tujuannya sudah jelas, pasti akhirnya juga habis-habisan. Maka saya mah selalu menyarankan ya ke tim saya pribadi, kalau misalkan pengen menjalankan bisnis ini, harus tahu dulu alasannya kenapa gitu. Karena gini, yang mitra-mitra ataupun orang-orang yang menjalankan bisnis ini tuh ada 2 tipe orang tersebut. Yang pertama dia tuh karena pengen punya penghasilan sendiri, pengen berhasil sendiri, dan orang yang kedua mereka itu pengen membantu orang supaya dapat penghasilan. Makanya kalau misalkan kita niatnya kurang tepat, ya mungkin tindakannya kurang maksimal. Karena kalau misalkan kita berpikirnya pengen dapat penghasilan, di luar sana juga bisa. Kita bisa dengan kerja, pengen mobil kita bisa nyicil dan lain sebagainya. Di luar sana juga bisa. Kalau misalkan kita pemikirannya pengen dapat penghasilan sendiri, di luar sana juga bisa gitu. Kalau misalkan kita pengen dapat penghasilan, membantu orang lain supaya dapat penghasilan, insya Allah kita pasti sukses. Karena kenapa? Karena kita niatnya pengen membantu kan. Visi misi dari perusahaan kan membantu umat terbebas hutang dan riba. Kalau misalkan niatnya kita pengen membantu banyak orang, insya Allah juga pasti kasih hukum untuk kita. Makanya niatnya dulu. Kalau misalkan niatnya kita pengen bantu banyak orang, kita juga pasti berhasil di bisnis ini. Jadi niat itu yang paling penting, itu niat sama impian. Ya berarti kalau misalkan kita ada mitra baru, minimal dia udah punya tujuan dulu aja ya. Punya tujuan dulu. Alasannya bergabung di bisnis ini, impiannya. Karena ya betul dikatakan tadi sama Pak Leader gitu kan, kudu impiannya dulu. Nah kerasa juga sama diri sendiri, pasti kerasa lah. Kalau misalkan kita
di suatu usaha ataupun apa, kita ada kejaran nih di depan, apa kejaran kita pengen apa pasti kerja keras kan? Pasti kerja keras. Tapi kalau misalkan kita nggak jelas impiannya, nggak tertarget impiannya, pasti santai-santai aja. Gitu. Makanya kenapa sih banyak mitra-mitra ataupun dari tim siapapun juga ya, kadang ada yang 1 bulan belum closingan, kadang ada yang 1 tahun juga belum dapat reward. Tapi ada juga orang-orang di luar sana yang 1 bulan seperti Kang Dani kan 40 hari bisa dapat mobil. Kenapa? Apa namanya, bisa membedakan penghasilannya, apa bisnisnya sama, sistemnya sama, produknya sama, tapi kok kenapa hasilnya beda? Yaitu dari niat tersebut, dari impian tersebut gitu. Makanya di bisnis ini bukan apa ya, kalau misalkan kita pengen melihat seseorang itu bukan dilihat dari waktunya, tapi dari tujuannya apa gitu. Karena kalau misalkan tanpa tujuan, mau 1 tahun 2 tahun pun gak bakalan sukses. Di bisnis apapun gak bakalan sukses. Karena yang bisa sukses di bisnis ini tuh sebetulnya bukan karena perusahaannya, tapi dari kita sendiri yang menentukannya. Itu tergantung kita. Kalau misalkan kita pengen sukses, berarti tindakannya harus seperti apa. Jadi tetap kembali lagi ke diri kita. Karena banyak di luar sana juga, Mas saya itu sudah 1 bulan, bahkan sudah beberapa bulan kok bisa belum closing, kok masih kayak gini, perkembangannya masih kayak gini. Itu harus evaluasi. Karena di bisnis ini, contoh misalkan kita udah apa namanya, udah 1 bulan nih bergabung di bisnis ini, cuman menjalankannya udah berapa jam? Udah berapa jam kan? Banyak kalau kadang kan kalau misalkan kita waktunya sama 1 bulan, tapi kan misalkan hari ini presentasi, besoknya kagak, besoknya kadang promosi, kadang kagak, ya wajar kalau misalkan lambat. Tapi kalau misalkan setiap hari kita presentasi, setiap hari promosi dan lain sebagainya, fokus menjalankan bisnis ini, insya Allah pasti cepat. Jadi bukan karena waktunya gitu, tapi seberapa banyak kita menjalankan bisnis ini. Kadang kan di luar sana suka banyak kan mitra-mitra lain, Mas saya tuh udah beberapa bulan tapi kok belum dapat komisi, udah belum dapat peraihan, banyak gitu. Jadi kembali lagi ke kitanya gitu. Kita sih menjalankan bisnis ini udah berapa jam gitu sebetulnya. Dalam sehari ini udah berapa jam menjalankan bisnis ini setiap harinya. Kalau misalkan kitanya kadang yang seperti saya tadi sampaikan, kadang promosi, kadang enggak, kadang presentasi, ya wajar hasilnya lambat. Karena kita kan sama, sistemnya sama, bisnisnya sama, produknya sama, tapi kenapa hasilnya beda? Itu bukan salah bisnisnya, tapi harus ditanyakan dulu, Anda mengerjakannya kayak gimana? Kembali lagi ke orangnya. Jadi tetap kembali lagi ke diri sendiri ya. Kembali ke diri sendiri. Alasan awalnya, tujuannya sih betul. Silakan, kalau misalkan ada kendala di lapangan, pasti kan ada kendala kan? Ya kalau mau ditanyakan. Kendala sih banyak kan gitu kan. Cuman kebanyakan dari dari mitra-mitra, kalau misalkan kita simpulkan ya dari beberapa mitra, bicara tentang prospek apa ya, bebas. Nah ketika misalkan prospek itu suka ada kendalanya, wah gitu kan, kadang ada yang bicara tentang nggak dulu lah, misalkan belum ada modal dari calon mitranya, seperti itu. Banyak sih kendalanya, kebanyakan gitu kan, dari laporan dari setiap mitra di keuangan, di kendala keuangan. Jadi modal lah ya. Modalnya gitu kan. Nah kira-kira nih, biar lebih tepatnya lagi untuk menjawab pertanyaan kendala seperti itu, gimana nih Kang? Cara mengatasi calon mitra yang kendala di modal sebetulnya simpel cara menjawabnya. Untuk yang kendala di modal, saya mah suka gini, sebelum menjelaskan ke modal, saya mah suka nanya kayak gini. Yang namanya modal, kita untuk hidup aja butuh modal. Coba deh bayangkan untuk sehari-harinya. Kalau misalkan kita punya pengeluaran 50.000 atau 100.000 per hari, itu dikali sebulan udah berapa? Kurang lebih sekitar 3 jutaan. Betul. Kita bisa mengeluarkan modal untuk kehidupan sehari-hari aja bisa seperti itu dan mampu gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, masa ya di PTBS kita mengeluarkan modal 1 kali, keuntungannya berkali bahkan bisa selamanya. Kalau saya berpikirnya kayak gini, jadi suka dikasih gambaran ke calon mitranya. Kita aja bisa untuk kebutuhan sehari-hari aja bisa. Untuk mengeluarkan modal, bahkan mengusahakan gimana caranya untuk kehidupan setiap harinya sampai 1 bulan, 2 bulan dan lain sebagainya. Nah ini kita bisa mengeluarkan uang 1 kali tapi potensinya lebih besar. Masa ya kita nggak diusahakan? Karena saya juga sama di awal kendala di modal, tapi kenapa kita bisa mengusahakan? Kang Sandi kan sama mungkin. Betul. Kang Diki juga sama di awal pasti kendala di modal, tapi kenapa kita mengusahakan? Tapi kan karena melihat potensi, karena punya impian. Kalau di luar sana kita pengen mewujud impian, contoh lah, misalkan pengen mobil, itu kalau misalkan dengan cara nabung butuh waktu berapa lama? Kalau misalkan 5 tahunan mungkin. Kalau misalkan kita pakai cara nabung, kalau misalkan kita pengen buka usaha di luar sana butuh modal berapa?
puluhan juta sampai ratusan juta, dan resikonya juga pasti besar. Nah di bisnis ini kita modalnya kecil, keuntungannya besar, bahkan untuk menjalankannya juga dibantu dan dibimbing. Coba bayangkan di luar sana bisa nggak, ada nggak yang kayak gitu? Nggak mungkin. Tapi di bisnis ini kita polanya dikasih tahu, tekniknya dikasih tahu, yang penting kita mau mengikutinya. Jadi kalau untuk kesimpulannya, ketika kita menjawab orang yang kendala di modal, kita tanya dulu. Coba deh bayangkan, untuk kehidupan sehari-hari aja kita butuh modal. Dan kita mampu gitu, dan kita mengusahakan. Nah ini kita di PTBS ini, di bisnis ini, kita mengeluarkan uang satu kali, keuntungannya berkali-kali, potensinya sangat dahsyat. Masa ya kita nggak diusahakan, bahkan ini untuk mengubah kehidupan kita, untuk mewujudkan impian-impian kita, dan untuk keluarga juga. Masa ya kita nggak diusahakan. Siap. Apalagi kan sekarang mah jangankan mau usaha ataupun bisnis ya, ke kamar mandi aja butuh modal ya. Seperti itu. Ini bisnis yang menghasilkan, Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mengeluarkan uang segitu aja, masa ya kita berpikir modal apa dengan impian kita gitu. Gimana dengan nasib keluarga kita? Kalau misalkan ada yang berkeluarga, gimana dengan nasib anak istri kita, orang tua kita? Mereka menunggu kita untuk sukses. Kalau misalkan kita nggak menentukan keputusan dari sekarang, gimana nanti masa yang akan datang? Jadi untuk menjawab yang kendala di modal seperti itu, kita kan kasih gambaran dulu. Intinya kasih gambaran. Kalau misalkan mereka nggak bergabung di bisnis ini, nantinya bakal kayak gimana? Nanti kalau misalkan bergabung di bisnis ini, hasilnya seperti apa? Bahkan udah banyak orang yang membuktikan gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi sama kita dikasih gambaran bahwa modal itu sebetulnya di bisnis ini orang itu bisa bisa bergabung di bisnis ini atau enggaknya bukan kendala di modal sih sebetulnya. Ketika kita presentasi, bahkan kadang pengalaman saya pribadi juga, ketika saya presentasi hari ini bilangnya kendala di modal, 1 minggu kemudian ataupun beberapa hari kemudian tiba-tiba daftar. Sebenarnya bukan karena modal, tapi karena mereka tuh belum paham. Karena yang namanya kita presentasikan itu 80% pengulangan, 10% penerimaan, dan 10% penolakan. Jadi yang menolak itu sebetulnya bukan karena menolaknya, tapi karena mereka itu kurang yakin, kurang percaya sama kita, dan lain sebagainya. Nah disitulah di tahapan follow up tersebut kita harus dimaksimalkan. Karena kalau menurut saya pribadi gitu ya, ketika kita presentasi itu bukan untuk closing, tapi itu tuh untuk mengumpulkan database kita, yang nantinya dimana ketika database semakin banyak, maka semakin besar juga peluang untuk closingnya. Betul. Jadi jangan makanya kenapa sih saya tadi menjelaskan, ketika kita berjalan di PTBS ini, di bisnis ini, jadi niatnya dulu. Kadang kalau misalkan kita niatnya pengen dapat penghasilan sendiri, ketika ada penolakan pasti down. Ketika ada hinaan, cacian, makian pasti down. Tapi kalau misalkan kita niatnya pengen bantu banyak orang, mau ditolak ataupun enggak ya terserah mereka. Karena kan kita niatnya pengen bantu orang. Jadi santai kayak kitanya juga kan. Betul. Kita nggak bakalan baperan, sakit hati dan lain sebagainya, cuek aja gitu. Karena itu bukan untuk kita menginformasikan bisnis ini untuk mereka juga. Kita hanya wasilah gitu. Makanya dari niatnya dulu, dari niatnya pengen berjalan di bisnis itu untuk apa gitu. Kalau misalkan kita niatnya pengen bantu banyak orang, bahkan kadang ada kayak gini, Mas saya tuh kok sulit untuk cari database, kok sulit untuk cari calon mitra. Kalau emang pasti sulit karena kita itu niatnya pengen dapat penghasilan sendiri. Tapi kalau misalkan kita niatnya pengen bantu banyak orang, contoh lah dari sini ke rumah saya, kan ketemu banyak orang, nah itu yang kita bantu, itu calon mitra kita gitu. Betul. Makanya saya mah kadang suka senyum-senyum sendiri gitu. Kalau misalkan ada orang bilang itu, Mas saya itu sulit cari database, padahal itu kan banyak di jalan. Ketika kita mau ke warung kan, mau kemanapun juga kita ketemu banyak orang. Nah itu database kita. Gak harus dari Facebook lah ataupun sama orang yang kita kenal, mau orang yang gak kenal juga bisa kita presentasi. Jadi dari niatnya dulu. Niatnya kita tuh apa? Kalau misalkan niatnya kita pengen bantu banyak orang, kita tinggal bantu aja banyak orang. Setiap kita ketemu banyak orang, kita informasikan. Mau itu diterima ataupun gak terserah. Karena kita niatnya pengen membantu banyak orang. Jadi niat dari awalnya harus benar-benar diperbaiki. Seperti itu. Misalkan lagi pasti kan ada kendala-kendala. Barangkali ada kendala apa? Kalau di tim saya khususnya ya kan aja, mungkin kalau misalkan masalah penolakan dan juga donma itu mah udah hal yang biasa gitu kan. Hal yang biasa di setiap usaha apapun pasti yang namanya penolakan pasti ada. Tukang bakso sekalipun pasti ada. Tapi kenapa kok terus nyari? Karena butuh gitu kan. Tujuannya jelas. Tukang bakso aja nawarin ke seorang, enggak mang,
puter lagi di komplek kan. Betul. Begitupun di bisnis ini kadang-kadang kalau misalkan saya berpikir mitra yang baru bergabung 1 bulan 2 bulan langsung ngedown rata-rata ya, karena kan masa-masa keemasannya itu 3 bulan ya, masa-masa keemasan mitra-mitra baru mah. Makanya kalau misalkan ada mitra baru, usahakan benar-benar dipepet mungkin ya. Tempel terus. Tempel terus, gimana caranya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya makanya gitu. Itu. Jadi tetap yang saya tadi bahas, jadi di awal dulu kita niat, kalau misalkan kita niatnya pengen bantu banyak orang, ketika sebetulnya sih pekerjaan kita sebetulnya bukan apa ya, bukan ketika kita presentasi kan, ketika contoh lah kita presentasi, ketika masih ke follow up, selamat pagi lah, motivasi ditempel terus. Tapi ketika gabung kebanyakan orang gitu, ketika udah dapat sponsor ditinggalin. Kebanyakan seperti itu. Makanya wajar kalau misalkan perkembangannya lambat. Sebetulnya untuk di bisnis ini, pertama kita kerja itu, pertama kita dapat bonus sponsor, bukan ketika kita follow up. Cuman untuk di luar sana itu kebanyakannya itu kebalikannya. Yang dia benar-benar benar-benar nempel, benar-benar dia ngasih kabar dan sebagainya. Itu waktu nge-follow up, waktu pagi-pagi ngasih motivasi kan, waktu siangnya ngasih testimoni produk, bonus dan lain sebagainya. Tapi ketika gabung, ketika sudah dapat bonus sponsor ditinggalin. Kenapa ya? Karena kita tertujunya karena itu, karena pengen dapat penghasilan sendiri. Justru ketika kita dapat bonus sponsor, disitulah yang namanya sponsor itu awal kerjanya. Gimana caranya dia itu supaya dapat penghasilan juga, supaya bisa berkembang juga gitu. Nah, untuk tahapan cara membina ataupun membimbing mitra baru, jadi utamakan jangan sampai komunikasi itu lepas. Jangan sampai ketika kita lagi nge-follow up kan terus kadang di telepon, kadang di WA kan, di chat dan lain sebagainya. Betul. Kebanyakan kayak gitu. Tapi setelah bergabung, karena kita yang udah dapat bonus, ya santai-santai aja. Padahal mereka itu yang bergabung itu mempunyai harapan yang besar. Mempunyai harapan yang besar, mempunyai impian yang besar, tapi ketika bergabung sama kita malah ditinggalin. Jadi tetap kembali lagi ke awal tersebut yang tadi, kita pengen bantu banyak orang gitu. Nah, ketika kita sudah dapat bonus sponsor, gimana caranya orang tersebut bisa secepatnya dapat bonus? Ya kita pendekatan dulu, follow up lagi, bangun impian lagi, bangun harapan lagi. Ketika impiannya sudah jelas, harapannya sudah jelas, baru kita bikin daftar nama. Kalau saya kayak gitu, bikin daftar nama, setelah bikin daftar nama, nah barulah kita suruh menginformasikan bisnis ini ke teman-temannya. Nah, usahakan untuk mitra baru jangan sampai menjelaskan bisnis ini. Karena gak bakalan tepat gitu. Contoh nih misalkan kayak gini. Sekarang nih, ketika ada karyawan baru di salah satu perusahaan, dikasih pekerjaan manajer ataupun atasan-atasannya. Kan gak mungkin kuat, gak mungkin sanggup. Nah, begitu pun juga dengan bisnis ini, jadi bertahap. Ketika kita ada mitra baru, kita gimana caranya mereka cukup mengenalkan bisnis ini, cukup menceritakan apa yang mereka rasakan dari produknya lah, ataupun apa yang mereka pahami di bisnis ini, semampunya dulu. Nah, nanti ketika ada orang yang butuh penjelasan, baru diarahkan ke kita. Kita bantu menjelaskan sambil mereka juga mendengarkan, supaya mereka juga sambil memahami, sambil mempelajari sedikit demi sedikit, mereka juga pasti bisa presentasi. Jadi polanya seperti itu. Ketika kita punya mitra baru jangan sampai dilepas. Makanya wajar kalau misalkan banyak mitra-mitra lain bisa gitu closingan, bisa dapat bonus sponsor, tapi perkembangannya kurang, duplikasinya kurang, ya wajar karena itu. Jadi sebetulnya di awal itu ketika dapat bonus sponsor, nah disitulah kerja sesungguhnya yang untuk kita kerjakan. Makanya saya selalu menyarankan ketika kita pengen serius menjalankan bisnis ini, jangan tertuju sama bonus kita sendiri. Kita harus bantu banyak orang. Kita harus bantu banyak orang yang sudah bergabung ke kita gitu. Karena gini, saya mah ke mitra baru ya selalu menanamkan, kenapa sih banyak, kadang ada juga mitra itu bisa berkembang dengan sponsoran pribadi, tapi bakal lambat nanti hasilnya. Dan bahkan ada juga mitra-mitra yang manja, mas saya itu pengen dibantu kayak gini lah, mas saya itu pengen dikasih mitra lah, ataupun dikasih jaringan dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Karena kenapa? Karena mereka berpikirnya itu sulit. Ini tuh bukan sulit sih. Ini tuh berpikirnya itu bisnis semuanya gitu. Bisnis tim. Padahal kalau saya pribadi ke setiap orang yang saya sponsorin, saya selalu menanamkan ini tuh bisnis sendiri. Ini tuh bukan bisnis saya, ini bukan bisnis leader ataupun bisnis upline, tapi ini bisnis Anda sendiri.
sukses Anda ataupun kegagalan Anda itu tergantung Anda. Betul. Karena ini bisnis sendiri. Ketika misalkan nih, ketika downline kita berhasil, siapa yang menikmati hasilnya? Kan mereka juga, bukan kita. Karena di sini kita hanya sekedar ngebimbing. Kalau misalkan dia merasakan bahwa bisnis ini itu sendiri, pasti bakal bisa mandiri. Kalau bahkan saya suka gini, nah ini tuh bisnis Anda sendiri gitu. Nah saya akan memberikan langkah-langkah apa yang harus Anda perlu lakukan. Saya tidak akan memberikan langkah-langkah ataupun menjalankan langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Karena di sini saya bukan bekerja untuk Anda gitu, tapi saya di sini untuk bekerja sama untuk Anda. Makanya saya selalu menanamkan seperti itu ketika ada mitra baru. Saya selalu menanamkan hal itu. Ini tuh bisnis Anda sendiri gitu, bukan bisnis saya, bukan bisnis tim, bukan bisnis leader, tapi ini bisnis Anda sendiri. Mau kesuksesan Anda ataupun kegagalan Anda tergantung Anda sendiri. Di sini kan saya hanya sekedar memberikan langkah-langkah apa yang perlu kalian lakukan, apa yang perlu kalian jalankan di bisnis ini. Saya nggak mungkin menjalankan langkah-langkah tersebut karena saya di sini hanya sekedar kalau misalkan dibilang leader, bukan leader sih. Di sini hanya sekedar kita tuh rekan kerjasama, rekan bisnis, partner bisnis. Karena kalau misalkan kita terus-terusan menjalankan apa yang seharusnya dia lakukan, ya kapan dia mandirinya gitu. Dan dia juga nanti ketika ada halangan, tantangan, rintangan pasti down karena tidak terbiasa sama suatu perjuangan. Makanya saya mah ke mitra-mitra baru kalau misalkan dibilang kalau misalkan dibilang keras, ya mungkin bisa dibilang keras juga karena untuk mendidik mereka juga. Karena nanti juga mereka pasti mempunyai tim besar. Kalau misalkan mereka yang nggak siap dari awal, gimana nanti memimpin tim besar? Saya mah kayak gitu ketika punya mitra baru itu. Jadi sebelum ke tahapan selanjutnya, saya tanamkan seperti itu, bahwa ini tuh bisnis sendiri, ini tuh bisnis Anda sendiri, itu bukan bisnis saya gitu. Karena saya juga kan saya bisa sukses di bisnis ini ya bukan karena orang lain juga, ya, tergantung kita menjalankannya seperti apa, memimpin mitra baru seperti apa, memimpin timnya seperti apa, memberikan pelatihannya kayak gimana, itu tergantung kita. Jadi seorang leader itu ataupun seorang yang sudah mensponsori mitra baru itu wajib upgrade ilmu. Betul. Karena kalau misalkan tanpa ilmu ya gimana nanti untuk membimbing mereka gitu. Gitu-gitu aja mungkin stuck gitu. Nanti bakal stuck. Jadi kesimpulannya kembali lagi ke diri sendiri intinya gitu ya. Ini bisnis kita, bukan bisnis orang lain. Iya, gitu. bukan maju bisnis mundurnya bisnis ini ya tergantung kita. Bukan bisnis upline, bukan bisnis leader, bahkan banyak upline saya juga belum mendapat bonus, belum dapat perayaan banyak. Tapi kenapa saya yang di bawahnya bisa dapat? Karena ini bisnis kita gitu. Kalau masalah sukses di bisnis itu tergantung kita yang menjalankannya. Makanya kalau misalkan ada mitra ataupun tim yang benar-benar selalu ketergantungan sama tim, ya itu sangat kecil kemungkinan untuk bisa berhasil. Karena itu tergantung kitanya gitu. Mau sampai kapan kita ketergantungan terus sama tim? Karena nanti suatu tim ketika udah besar, gimana ngomong ngebimbingnya? Ya justru di awal lah, ketika kita misalkan punya mitra 1 orang, 2 orang, nah disitulah kita benar-benar belajar gimana caranya yang si A sama si B itu bisa duplikasi, bisa berkembang dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan waktu pertama merintis. Saya menanamkan seperti itu sampai saat ini pun. Siap. Jadi kita itu bekerja dengan Anda, bukan untuk Anda gitu ya. Seperti itu. Karena di sini kita bukan karyawan untuk mitra kita gitu. Betul. Tapi kita di sini tuh bekerja sama untuk saling menyukseskan satu sama lain. Kalau misalkan kita aja yang kerja, ketika nanti kita misalkan jaringan sudah besar, tim sudah besar, gimana nanti ngebimbingnya? Karena wajib benar untuk upgrade ilmu. Kalau misalkan ada mitra ataupun salah satu tim yang ketika diarahkan untuk belajar ataupun diarahkan untuk upgrade ilmu ataupun di pertemuan dan sebagainya, ketika sulit untuk hadir di acara tersebut, tinggal menunggu waktu aja. Pasti suatu saat kejatuhan. Jadi kesimpulannya itu mungkin untuk mitra baru, yang pertama jangan sampai kita hilang komunikasi, komunikasi dengan baik, bangun impiannya, bantu presentasinya. Iya. Akhirnya mungkin terjadinya closing dari situ ya. Jadi harus perbanyak. Makanya kenapa sih harus ada daftar nama? Nah, daftar nama tersebut itu nantinya supaya tertarget. Misalkan nih kita presentasi ke si A, ke si B, ke si C. Nah, nanti ketika misalnya si A, si B, si C kan otomatis mempunyai alasan yang berbeda. Nah, nanti di daftar nama tersebut ditulisin. Misalkan si A kendala di modal,
si B masih pikir-pikir dulu, si C misalkan karena kurang yakin dan lain sebagainya. Nah ditulis di situ. Nanti supaya kita nge-follow up itu ke target. Jangan sampai udah tahu mereka ini kurang yakin, di follow up lah sama kita, masalah kendala dimodalkan gak nyambung. Nggak bakalan tepat juga. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah kebanyakan orang ketika sudah presentasi banyak penolakan, misalkan 10 orang nih sudah presentasi udah nggak closing, kebanyakan malah cari lagi, tapi yang udah dipresentasi nggak di follow up. Banyak juga yang seperti itu. Justru orang yang sudah dipresentasi itu, nah disitulah besar kemungkinan itu untuk bisa closing. Saya mah kayak gitu. Jadi setiap hari harus ada daftar nama baru ataupun calon mitra baru, tapi kita sambil nge-follow up mitra-mitra calon mitra lama yang sudah kita presentasi. Kalau misalkan dilakukan secara konsisten, insya Allah pasti bisa berhasil juga gitu. Mengingatkan kembali ya. Karena kan ada juga kan masih ada yang 50% lah keyakinannya, masih 70% ataupun masih memahami dan lain sebagainya. Makanya kenapa di tim kita kan selalu ngadain grup ya, grup WA. Nah disitulah. Makanya ketika kita sudah presentasi, usahakan mitra baru itu memasukkan calon mitranya ke grup WA tersebut supaya nanti kebantu follow up-nya sama leader-leadernya. Kan setiap hari suka ngisi materi mengenai produk lah, sistem dan lain sebagainya. Makanya sayang banget kalau misalkan mitra-mitra ataupun punya calon mitra baru nggak dimasukin ke grup. Karena saya juga banyak banyak perkembangan jaringan ataupun closingan itu ya hasil dari masukin calon mitra ke grup. Karena kalau misalkan kita presentasi sendiri, di follow up sendiri, contohnya misalkan punya database 50 orang, kan nggak mungkin satu orang dihubungin. Tapi kan kalau misalkan diadakan fasilitas seperti grup, nah itu kita sudah menyiapin semuanya. Itu salah satu fasilitas dari tim untuk memudahkan nge-follow up calon mitra. Makanya saya selalu menyarankan ketika sudah presentasi wajib dimasukin ke grup ketika orang tersebut mengizinkan. Tapi jangan sampai orang itu tidak mengizinkan langsung masukin ke grup. Harus minta izin dulu. Nanti malah gak bakal gitu, malah keluar lah, ataupun nanti kelanjutannya gak bakalan jelas, malah bikin ricuh di grup lah dan sebagainya. Jadi kita di awalnya kita harus minta izin dulu dimasukin ke grup untuk tahapan follow up-nya.